Selamat datang di channel Y Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Y Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5055 sampai bab 5057. Tuan Muda Tianqi benar sekali, saya hanya beruntung diselamatkan oleh Nona Mo. Chen Ping berkata sambil tersenyum menjilat. Saudara Tianqi, bisakah kamu membuka gerbang batu ini? Mo Qingyun bertanya pada Tianqi. Tentu saja, gerbang batu biasa tidak mungkin menghalangi jalanku. Tianqi tersenyum dingin, lalu berjalan ke gerbang batu. Tanpa ragu, sebilah pisau pendek berwarna hitam pekat muncul di tangannya. Dentang. Kilatan cahaya dingin melesat ke gerbang batu, tetapi gerbang itu tidak menunjukkan perubahan apapun. Segera setelah itu, sebuah kekuatan mengerikan melesat maju. Tianqi yang tidak dapat menghindar, terdorong mundur 100 shang. Melihat ini, semua orang benar-benar terkejut. Bahkan Tianqi tidak dapat menggerakkan gerbang batu sedikit pun. Chen Ping mengamati dengan saksama rune pada gerbang batu itu. Rune-rune ini sangat tidak biasa. Ketika kekuatan itu bangkit kembali tadi, rune-rune itu tanpa hidup, bergeser dengan cara yang berbeda, memancarkan kekuatan yang mengerikan. Ekspresi Chen Ping menjadi serius. Keruntuhan ini jelas tidak mudah untuk dijelajahi. Tianqi yang terdorong mundur merasa terhina. Wajahnya gelap saat dia mendekat lagi. Dia menyentuh lembut gerbang batu itu dengan tangannya, tetapi tidak menunjukkan reaksi apapun. Sepertinya formasi di gerbang batu ini cukup tangguh. Kita perlu Penatua Tong dari Paviliun Tianyuan untuk melihatnya. Dia sangat ahli dalam formasi. Tianqi berkata dengan tenang. Chen Ping tetap diam. Jika diberi waktu, ia bisa memecahkan gerbang batu itu sendiri. Meskipun formasi itu unik, menemukan inti formasi dan memecahkannya bukanlah tantangan besar baginya. Akan tetapi, dia hanya berada di peringkat pertama alam abadi longgar, jadi dia tidak mampu memperlihatkan terlalu banyak kekuatannya di hadapan orang lain. Seorang dewa abadi tingkat pertama yang memahami seni formasi pasti akan mengundang kecurigaan Tianqi. Untuk saat ini, Chen Ping perlu menyamarkan dirinya sebagai orang lemah untuk menumpulkan kewaspadaan Tianqi. Jika ada harta karun di reruntuhan ini, Chen Ping bisa saja merebutnya tanpa diduga-duga. Tetapi jika Tianqi menjadi waspada terhadapnya, itu akan memperumit keadaan. Tianqi mengeluarkan sebuah token dan menghancurkannya dengan paksa. Saat token itu hancur, setetes darah murni dipaksa keluar oleh Tianqi. Darah menyebar di udara, berubah menjadi kabut darah. Tak lama kemudian, kekosongan dalam kabut darah mulai bergetar. Lalu, seorang lelaki tua berambut putih perlahan muncul, keluar dari kabut darah. Ini adalah Penatua Tong dari Paviliun Tianyuan. Tianqi, mengapa kau memanggilku? Aku sedang bermain catur dengan Master Paviliun, kata Tetua Tong. Penatua Tong, aku sedang menjelajahi reruntuhan ini, tetapi ada formasi di gerbang batu ini yang tidak bisa aku hancurkan. Aku tahu kamu ahli dalam formasi, jadi aku ingin meminta bantuanmu untuk membuka gerbang batu ini.
Tianqi berkata pada Tetua Tong. Sikap Tianqi terhadap Tetua Tong jauh lebih sopan, tanpa kesombongan seperti biasanya. Penatua Tong mengangguk sedikit, lalu mendekati gerbang batu dan dengan hati-hati mempelajari rune di atasnya. Dengan lambaian tangannya, tirai cahaya muncul dan rune dari gerbang batu diproyeksikan ke sana. Saat jari-jari Penatua Tong bergerak, rune pada tirai cahaya mulai bergeser dan menyusun ulang dirinya sendiri. Chen Ping dapat mengetahui sekilas bahwa Penatua Tong sedang mencari inti formasi. Untuk menghancurkan formasi kuno seperti itu secara paksa diperlukan kekuatan yang sangat besar. Namun, jika formasi itu dihancurkan dengan menemukan intinya, itu akan jauh lebih mudah. Chen Ping mengamati dengan tenang, tertarik dengan metode Penatua Tong dalam menemukan intinya. Formasi ini memang cukup rumit. Penatua Tong sedikit mengernyit, dan tirai cahaya itu perlahan memudar. Lalu, sebuah cahaya melingkar yang misterius muncul pada gerbang batu, berputar terus-menerus, seolah-olah mengumpulkan suatu kekuatan misterius. Terima kasih masih menyimak channel Chen Ping Mania. Penatua Tong, tidak bisakah kau menghancurkan formasi gerbang batu ini juga? Tianqi bertanya pada Tetua Tong. Jangan terburu-buru, formasi ini agak aneh dan membutuhkan waktu, jawab Penatua Tong. Tianqi tidak berani berbicara lebih jauh, hanya menunggu dengan tenang. Chen Ping merasa perilaku Tetua Tong cukup lucu karena berlama-lama. Kalau saja Chen Ping yang melakukannya, dia pasti sudah menghancurkan formasi itu sekarang. Namun, saat ini belum tepat bagi Chen Ping untuk bertindak, jadi dia hanya bisa menunggu. Tetua Tong menatap tanda-tanda bercahaya pada gerbang batu itu cukup lama, kemudian cahaya merah memancar dari telapak tangannya, perlahan menekan gerbang itu. Tanda-tanda yang ada di sana juga memancarkan cahaya merah. Tak lama kemudian, rune-rune itu bertemu bersama, dan dengan getaran, gerbang batu itu perlahan terbuka. Melihat gerbang terbuka, Tianqi tersenyum. Tetua Tong memang hebat, tidak ada formasi yang bisa mengalahkanmu. Namun saat formasi itu hancur, dengan getaran di kehampaan, seorang wanita berjubah putih dengan rambut panjang terurai muncul, diikuti oleh 3 tetua berjubah hitam. Melihat orang-orang ini, Tianqi mengerutkan kening. Ekspresi Tetua Tong juga berubah muram, sambil mencibir, "Aku tidak menyangka kalian dari Aula Syura akan berpura-pura menjadi belalang sembah yang mengintai jangkrik tanpa menyadari keberadaan burung oriole di belakang. Kami baru saja tiba dan melihatmu membuka gerbang batu. Semoga beruntung." Wanita berjubah putih itu tersenyum tipis, lalu bergerak memimpin kelompoknya melewati gerbang. Dilarang masuk, Tianqi segera menghalangi jalan mereka. Apakah reruntuhan ini milik pavilion Tianyuan MU? Tanya wanita berjubah putih itu. Tapi kami membuka gerbang batu ini, kata Tianqi. Memangnya kenapa kalau kamu yang membukanya? Aku mau masuk kalau aku mau, ini bukan rumahmu. Orang sepertimu yang bukan laki-laki atau perempuan seharusnya tidak ikut campur. Wanita berjubah putih itu mendengus dingin. Wajah Tianqi memerah karena marah, tetapi sosok kejam ini tidak berani mengangkat tangan melawan wanita itu. Melihat hal ini, Tetua Tong menarik Tianqi ke samping dan membiarkan mereka lewat. Wanita berjubah putih itu memimpin kelompoknya masuk, dan Tianqi dengan wajah gelap karena marah menenangkan dirinya sebelum menoleh ke Mo Qingyun. "Saudari Qingyun, ayo masuk juga,
Mo Qingyun mengangguk, mengikuti Tianqi dan Tetua Tong masuk. Chen Ping mengikutinya, sementara pria berbaju hijau ragu-ragu tetapi akhirnya tidak dapat menahan godaan dan ikut masuk. Namun, begitu semua orang masuk, mereka tercengang. Bagian dalam gerbang batu itu kosong melompong, tidak ada apa-apa di sekitarnya. Bahkan gerbang yang baru saja mereka lewati perlahan menghilang di belakang mereka. Saat gerbang itu menghilang, lingkungan sekitar menjadi kacau. Kabut kelabu menyelimuti semua orang, seolah-olah mereka berada dalam kehampaan, bahkan tanah di bawah kaki mereka menjadi tidak jelas. Ini, di mana kita? Pria berbaju hijau itu memucat. Suaranya bergetar. Tianqi mendengus. Kenapa panik? Karena ini reruntuhan, tentu saja ada misterinya. Dia menoleh ke arah Penatua Tong dan berbisik, "Penatua Tong, apakah Anda dapat melihat sesuatu?" Penatua Tong menyipitkan matanya, cahaya merah redup bersinar dari telapak tangannya. Tampaknya merasakan fluktuasi energi di sekitarnya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan serius, "Kekacauan ini bukan ilusi tapi keretakan spasial yang nyata. Kita telah dipindahkan ke inti reruntuhan." Celah spasial. Wanita berjubah putih itu sedikit mengernyit. "Jadi, kita tidak bisa keluar untuk saat ini?" Karena kita sudah di sini, mengapa terburu-buru pergi?" Tianqi mencibir, "Reruntuhan ini, yang ditinggalkan oleh sekte kuno, pasti menyimpan harta karun yang besar. Siapapun yang menemukannya pertama kali akan memilikinya." Dengan itu, dia mengabaikan yang lainnya, membawa Tetua Tong dan Mo Qingyun langsung ke kedalaman kekacauan. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Wanita berjubah putih itu mencibir ketika melihat ini. Dasar orang bodoh yang sombong. Dia menoleh ketiga tetua berjubah hitam di belakangnya. "Ayo pergi juga, jangan biarkan mereka maju." Pria berbaju hijau itu ragu sejenak tetapi akhirnya mengikuti kelompok Tianqi. Lagi pula, dalam lingkungan yang tidak dikenal seperti itu, berpegang teguh pada yang kuat lebih aman daripada bertindak sendiri. Chen Ping berdiri di tempat, pandangannya menyapu ke sekeliling, senyum tipis tersungging di bibirnya. "Menarik," dia bergumam pada dirinya sendiri sebelum mengikutinya. Ruang yang kacau ini tampak tidak teratur, tetapi Chen Ping samar-samar dapat merasakan semacam pola. Indra keilahiannya jauh melampaui para kultivator yang berada pada tingkatan yang sama, bahkan lebih tajam daripada mereka yang berada di tingkat kelima alam abadi longgar. Jauh di dalam kekacauan. Setelah berjalan sekitar setengah jam, kabut di depan tiba-tiba menipis, memperlihatkan platform batu bobrok di depan kelompok itu. Di atas panggung terdapat 3 peti mati. Semuanya berwarna merah darah dan dihiasi simbol-simbol misterius dan aneh. Di kedua sisi platform berdiri 2 prajurit berbaju besi yang memegang bilah pedang besar. Akan tetapi, para prajurit ini hanyalah patung batu, meski terukir begitu jelas sehingga tampak hampir hidup. Melihat ini, semua orang bingung. Tidak yakin siapa yang mungkin ada di dalam peti mati tersebut. Chen Ping pun diliputi rasa ingin tahu, karena indera kedewaannya sama sekali tidak dapat menembus peti mati itu, dan peti mati berwarna merah darah itu mengeluarkan bau darah yang menyengat. Semua orang menjaga jarak dari platform batu yang pecah itu, karena tidak seorang pun tahu apakah itu membahayakan. Reruntuhan ini dipenuhi dengan suasana yang menakutkan, jadi semua orang tetap sangat berhati-hati. Mo Qingyun secara naluriah bergerak mendekati Chen Ping, separuh tubuhnya bersembunyi di belakangnya. Hatinya dipenuhi rasa takut,
dan hanya berdiri di samping Chen Ping memberinya rasa aman. Melihat ini, Tianqi langsung marah karena Mo Qingyun berjalan terlalu dekat dengan Chen Ping. Namun di hadapan Tetua Tong dan orang-orang dari Aula Asura, Tianqi tidak berani bertindak gegabah, jadi ia menahan amarahnya dan memaksakan senyum tipis. Sepertinya ada rahasia di dalam peti mati ini. Kita harus mengirim seseorang untuk menyelidikinya terlebih dahulu. Semua orang melirik Tianqi, terutama wanita berpakaian putih, yang memutar matanya dan berkata, "Kalau begitu kamu pergi menyelidiki." Tianqi menggelengkan kepalanya, "Aku tidak pergi." Setelah itu, dia menatap Chen Ping dan berkata, "Kamu pergi menyelidiki?" Chen Ping terkejut, "Mengapa kamu tidak pergi?" "Saya khawatir itu berbahaya," kata Tianqi tanpa malu. "Yah, aku khawatir itu juga berbahaya," jawab Chen Ping, agak tidak senang. "Jika kau tidak pergi, aku akan menghajarmu sampai mati. Kekuatanku lebih besar darimu. Pergilah menyelidiki atau mati, pilihanmu," pinta Tianqi. Sial, Chen Ping tidak bisa berkata apa-apa. "Saudara Tianqi," dia, Mo Qingyun mencoba memohon pada Chen Ping. "Adik Qingyun, jangan katakan apapun. Dia hanya pengikut, kamu tidak perlu melindunginya sepanjang waktu." Tianqi agak tidak senang. Melihat ini, Mo Qingyun menatap Chen Ping dengan pandangan tak berdaya. Chen Ping tahu bahwa di dunia ini, yang lemah adalah mangsa bagi yang kuat. Siapa yang bisa menyalahkannya karena hanya berada di tingkat pertama alam abadi longgar? Wanita berpakaian putih itu melirik Chen Ping dengan senyum jenaka di wajahnya. "Seorang dewa abadi kelas 1 datang ke sini, apa bedanya dengan mencari kematian?" Wanita berpakaian putih itu tertawa. Chen Ping hanya tersenyum, tidak berkata apa-apa, dan berjalan lurus menuju panggung batu yang bobrok. "Aku akan pergi bersamamu." Melihat ini, Mo Qingyun mengejar Chen Ping. "Adik Qingyun," Tianqi mencoba menghentikannya, tetapi melihat bahwa Mo Qingyun telah menyusul Chen Ping. Wajah Tianqi berubah menjadi hijau karena marah, matanya terbelalak, giginya bergemeretak. "Kenapa kau ikut denganku? Bagaimana jika itu berbahaya?" Chen Ping memandang Mo Qingyun dan bertanya. "Bersambung."